Pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi, dikala dunia Islam mengalami kemunduran, baik karena perpecahan internal Islam sendiri maupun karena permusuhannya dengan bangsa Barat, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi salah satu mufakir atau pemikir Islam terkemuka dan sangat berpengaruh pada masanya. Bayi tersebut adalah Ibnu Taimiyah, seorang tokoh Muslim yang pada waktu itu disebut-sebut sebagai Mujaddid al-Islam yang bergelar Syekhul Islam. Syekh Ibnu Taimiyah adalah sosok ulama yang kontroversial. Sebagian orang ada yang menganggapnya sebagai imam terbesar, yang meski secara teori bisa salah sebagaimana manusia biasa, tetapi secara praktik dianggap hampir tak pernah salah, sehingga pendapatnya selalu menjadi patokan kebenaran untuk menilai pendapat ulama lainnya. Sebagian lagi menganggapnya fasik dan bodoh, dan bahkan sebagian lagi ada yang tak segan untuk mengkafirkannya karena berbagai alasan. Namun terlepas dari semua itu, beliau merupakan seorang ulama pembaharu Islam yang menentang praktek jumud, yakni taklid secara membabi buta, dan berjuang berusaha membuka pintu ijtihad kembali, sehingga lahirnya pemikir-pemikir Islam yang dinamis yang masih dalam koridor Al-Quran dan As-Sunnah. Ibnu Taimiyah bernama lengkap Ahmad Taqiyuddin bin Abdul Halim bin Abdissalam bin Abdillah bin Al-Qadir bin Muhammad bin Al-Qadir bin Ali bin Abdillah bin Taimiyah An-Namiri Al-Harani Ad-Dimashqi Abu Al-Abbas Taqiyuddin Syekh Al-Islam. Ayahnya memberi dia nama Ahmad Taqiyuddin, kemudian diberi nama kunyah dengan Abil Abbas. Namun akhirnya dia terkenal dengan nama Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, atau lebih populer Ibnu Taimiyah saja. Nama itulah yang akhirnya terkenal di kalangan orang banyak, sehingga nama aslinya terkalahkan. Ibnu Taimiyah lahir pada hari Senin, tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 Masehi di kota Haran, Mesopotamia Utara, yang terletak di tenggara negeri Syam dan sekarang termasuk wilayah Turki. Ibnu Taimiyah lahir dari keluarga cendekiawan dan ilmuwan terkenal, yakni keluarga ulama Syria yang setia pada ajaran agama Puritan dan amat terikat dengan mazhab Hambali. Ayahnya Saibuddin Abu Ahmad adalah seorang syekh, khatib dan hakim di kotanya. Sedangkan kakeknya, Syekh Islam Majduddin Abu Al-Birkan adalah faqih Hambali, seorang imam, ahli hadis, ahli usul, ahli nahwu, dan seorang hafiz. Kemudian pamannya bernama Fakhruddin yang terkenal sebagai seorang cendekiawan dan penulis muslim ternama. Pada tahun 1268 Masehi, Ibnu Taimiyah ketika berusia 7 tahun dibawa mengungsi oleh keluarganya ke Damaskus, karena pada ketika itu bencana besar menimpa umat Islam. Bangsa Mongolia menyerang secara besar-besaran kota kelahiran Ibnu Taimiyah. Meskipun dalam suasana yang penuh dengan kekacauan dan kekerasan, keluarga besar Ibnu Taimiyah tidak lupa membawa serta dan memindahkan perpustakaan mereka yang sangat berharga sebagai satu-satunya warisan ilmiah. Mereka tidak ingin berpisah dengan buku-buku itu, meskipun harus menanggung kepayahan dan kesulitan sebagai resikonya. Ibnu Taimiyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berpendidikan tinggi. Ia mulai belajar agama saat beliau masih kecil. Berkat kecerdasan dan kejeniusannya, Ibnu Taimiyah yang masih berusia muda sudah dapat menghafal Al-Quran dan telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran seperti tafsir, hadis, fikih, matematika, dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik di antara teman-teman seperguruannya. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang anak yang rajin dan haus akan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, selain mengaji kepada ayah dan pamannya, Ibnu Taimiyah juga belajar kepada sejumlah ulama terkemuka ketika itu, terutama yang ada di kota Damaskus dan sekitarnya. Guru-guru Ibnu Taimiyah berjumlah kurang lebih 200 orang. Adapun guru-guru Ibnu Taimiyah yang terkenal diantaranya adalah Syam ad-Din Abdurrahman Ibnu Ahmad Al-Maqdisi, seorang faqih ternama dan hakim agung pertama dari kalangan mazhab Hambali di Syria. Muhammad Ibnu Abdul Qawi Ibnu Badran Al-Maqdisi Al-Mahdawi, seorang muhaddis, faqih, nahwi, mufti,
serta penulis kitab yang terpandang pada masanya. Demikian pula Al-Manja Ibnu Utsman Ibnu As'ad At-Tanawahi, seorang ahli fikih dan usul fikih, di samping juga seorang ahli tafsir dan nahwu, serta Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Abi Sa'ad As-Syaibani, seorang ahli hadis, ahli nahwu, ahli bahasa, sastrawan, sejarawan, dan budayawan. Ketika berusia 17 tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya, yakni Syamsuddin Al-Maqdisi, untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat yang bersamaan, ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Ketekunan Ibnu Taimiyah dalam mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hadis membuatnya menjadi seorang ahli hadis dan ahli hukum. Ia sangat menguasai rijal al-hadis, yakni para tokoh perawi hadis, baik yang sahih, hasan, ataupun dhaif. Ketika Ibnu Taimiyah berusia 21 tahun, ia telah menyelesaikan pendidikannya dan menjadi ulama yang disegani. Sebagai ilmuwan, Ibnu Taimiyah mendapat reputasi yang sangat luar biasa di kalangan ulama ketika itu. Ia dikenal sebagai orang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berpikir, tajam perasaan, teguh pendirian, dan pemberani, serta menguasai berbagai disiplin keilmuan yang dibutuhkan ketika itu. Ia bukan hanya menguasai studi Al-Quran, hadis, dan bahasa Arab, tapi ia juga mendalami ekonomi, matematika, sejarah kebudayaan, kesusastraan Arab, mantik, filsafat, dan berbagai analisa persoalan yang muncul pada saat itu. Kedalaman Ibnu Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarinya jabatan kepala kantor pengadilan. Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan oleh penguasa, ia pun menolak tawaran tersebut. Ibnu Taimiyah telah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang jurisprudensi atau fikih, hadis Nabi, tafsir Al-Quran, matematika, dan filsafat pada usia yang sangat muda. Hal ini disebabkan oleh pemikirannya yang revolusioner, yakni gerakan tajdid atau pembaharu, dan ijtihadnya dalam bidang muamalah membuat namanya terkenal di seluruh dunia. Sewaktu ayahnya wafat, Ibnu Taimiyah yang ketika itu berumur 21 tahun menggantikan jabatan penting ayahnya sebagai pimpinan madrasah Dar al-Hadis As-Sukariyah. Pada tanggal 2 Muharram tahun 683 Hijriah merupakan hari pertama Ibnu Taimiyah mengajar di alma mater yang kemudian di bawah pimpinannya. Setahun kemudian, Ibnu Taimiyah juga mulai memberikan kuliah umum di Masjid Umayyah Damaskus dalam mata kuliah tafsir Al-Quran. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru besar hadis dan fikih Hambali di beberapa madrasah terkenal yang ada di Damaskus. Mulai dari sinilah karir Ibnu Taimiyah dikenal sebagai juru pengubah yang tidak rela menyaksikan kondisi umat Islam terbelenggu dengan paham-paham keagamaan yang jumud, penuh dengan berbagai bid'ah dan khurafat yang ketika itu oleh Ibnu Taimiyah dinilai sudah keterlaluan. Sehubungan dengan itu, maka Ibnu Taimiyah berusaha untuk melakukan pemurnian dan pembaharuan dalam Islam. Ibnu Taimiyah berusaha memurnikan ajaran serta praktek-praktek bid'ah dan khurafat yang sudah melampaui batas kembali kepada ajaran agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, serta perilaku sahabat. Cara Ibnu Taimiyah memeranginya dengan pena dan kemahiran diplomasinya. Dia yakin bahwa pena lebih mapan untuk menghancurkan bid'ah dan khurafat yang mereka lakukan daripada dengan pedang. Ia memberi garis batas antara mistikisme dan usaha-usaha magis serta mengajarkan masyarakat agar mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah dan mengusir usaha taklid, yakni ikut-ikutan secara membabi buta pada orang-orang besar tertentu. Tulisannya yang menentang bid'ah antara lain adalah kitab Manasik Al-Hajj. Kitab ini ia tulis untuk menentang berbagai bid'ah yang ditemuinya di tanah Makkah. Karena ketika ia menunaikan ibadah haji pada tahun 691 Hijriah, Ibnu Taimiyah merasa kecewa karena di bumi kelahiran Islam, yakni Mekah Al-Mukarramah, ia menyaksikan beberapa upacara dan kebiasaan yang dinilainya bid'ah. Karena serangan-serangannya terhadap bid'ah dan khurafat berakibat dia berkali-kali difitnah orang karena keberaniannya mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang banyak pada waktu itu. Sehingga berulang-ulang ia ditangkap oleh penguasa dan hidupnya berpindah-pindah dari satu penjara ke penjara yang lain, antara Damaskus dan Kairo, yakni pusat pemerintahan pada waktu itu. Peristiwa pertama kali sebab ia dipenjara adalah yakni ketika memprotes keras terhadap pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan kasus Ashaf an-Nasrani kebangsaan Suwaida yang menghina Nabi Muhammad SAW.
Seusai menjalani hukuman penjara, Ibnu Taimiyah menjadi guru besar di Madrasah Hambaliyah, yakni suatu madrasah yang tertua dan paling bermutu di Damaskus pada waktu itu. Kemudian, pada tahun 705 Hijriah, ia kembali dijebloskan ke penjara benteng Kairo karena mempertanggungjawabkan tulisannya tentang akidah, yaitu sifat-sifat Tuhan yang berdasarkan pada akidah Asy'ariyah yang dinilai penguasa menimbulkan keresahan dan kerisuhan. Setelah baru saja beberapa bulan ia dibebaskan, masih dalam tahun yang sama, Ibnu Taimiyah harus berurusan lagi dengan pihak berwajib atas pengaduan orang-orang yang tidak suka dengannya, yang kemudian Ibnu Taimiyah dikucilkan di rumah tahanan Iskandariyah. Selesai menjalani hukuman pada tahun 709 Hijriah, Ibnu Taimiyah kembali ke Kairo dan tinggal di sana sekitar 3 tahun lamanya. Selama berdiam di Mesir, selain menulis kitab dan mengajar, Ibnu Taimiyah juga menjawab berbagai persoalan yang diajukan kepadanya, dan kadang-kadang dijadikan konsultan oleh Sultan Al-Malik An-Nasir. Kemudian pada tahun 712 Hijriah, usia Ibnu Taimiyah yang ketika itu sudah cukup lanjut, yakni sekitar 51 tahun, beliau diperintahkan untuk bertempur bersama tentara Islam ke medan perang Yerusalem. Dan setelah ia menunaikan tugasnya di Palestina, ia kembali ke Damaskus, kota yang telah ditinggalkannya selama 8 tahun. Di Damaskus, Ibnu Taimiyah juga tetap melibatkan dirinya dalam kontroversi kancah perdebatan paham-paham keislaman. Walaupun usianya telah bertambah lanjut dan berbagai macam bentuk hukuman yang berkali-kali menimpa dirinya, ternyata tidak mampu menggeserkan pendirian Ibnu Taimiyah. Ia tidak pernah sangsi dalam mengemukakan dan mempertahankan kebenaran yang diyakininya, walaupun di hadapan para ulama, para pejabat, pemerintah, dan sultan yang keras sekalipun. Pada tahun 726 Hijriah, Ibnu Taimiyah ditangkap lagi dan dimasukkan lagi ke penjara di benteng Damaskus. Keadaan ini ia gunakan sebaik-baiknya untuk menulis tafsir Al-Quran dan karya-karya lainnya. Tetapi kemudian jiwanya sangat tersiksa, bukan karena penderitaannya di penjara, karena ketika itu ia tidak diizinkan lagi untuk menulis, dan seluruh tinta yang disediakan untuknya diambil semuanya oleh petugas. Di samping Ibnu Taimiyah sibuk berdakwah dan mendidik umat, beliau juga aktif menulis buku atau kitab yang menghiasi lembaran sejarah Islam. Kekuatan akidah dan kejelasan fikrah atau pemikiran Ibnu Taimiyah menjadikan bukunya sangat berbeda dari buku-buku yang ditulis oleh ulama lainnya pada masa itu. Kekuatan pikirannya dan ketajaman penanya memberikan sesuatu yang berharga dalam mengingatkan penguasa dan umat dari bencana dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat dahsyat. Karya Ibnu Taimiyah telah mencapai kurang lebih 4.000 naskah dengan 300 jilid. Di antara kitab-kitab karya beliau adalah sebagai berikut. Perjalanan hidup Ibnu Taimiyah penuh dengan perhara. Penjara baginya bukan sesuatu yang berbahaya, tetapi justru saat-saat yang indah baginya untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di penjara, beliau tekan beribadah dan aktif menulis, mengungkapkan pikiran dan hatinya dalam bentuk tulisan. Banyak buku yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah justru ketika berada dalam penjara. Badannya saja yang terkurung, namun hati dan pikirannya melelang buana ke angkasa untuk mendapatkan hidayah yang berharga yang kemudian tertuang dengan bahasa yang indah dalam setiap risalah atau kitabnya. Sampai hari ini, pemikiran dan perjuangan Ibnu Taimiyah masih menginspirasi umat Islam dalam menggapai kebangkitan Islam yang hakiki. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wafat dalam keadaan beliau di penjara di Damaskus pada malam Senin 20 Dzulqa'dah tahun 728 Hijriah. Banyak penduduk Damaskus dan sekitarnya dalam jumlah yang sangat besar melayat untuk mensolati dan mengiringi jenazah beliau ke pemakaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau atas jasa-jasanya yang berharga dalam memperjuangkan Islam dan mendidik umat.